Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Abdul Halim dengan NIM 12320200047 dari kelas PAI 1A. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Haji Yadi Irfan Daniel SSI MAG dan Bapak Dr. Haji Sacha Suhendi MAG. Pada ujian akhir semester ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Di antaranya yaitu pertanyaan pertama, bila kita berbicara tentang hak asasi manusia di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, bangsa, dan agama. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara hak asasi manusia dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Kemudian, pertanyaan nomor 2. Demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Terus pertanyaan ketiga, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Kemudian pertanyaan terakhir, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Baik, saya akan menjawab mulai dari pertanyaan yang pertama. Letak keselarasan antara hak asasi manusia dan agama itu saling melengkapi satu sama lainnya. Karena misalnya hak asasi manusia menjaga agama dari suatu penistaan atau perilaku penistaan agama gitu. Nah, kemudian kebebasan beragama melindungi dari hak asasi manusia. Nah, kedua hal tersebut itu berkesinambungan gitu. Maka dari itu hal tersebut juga selaras gitu, sejalan antara hak asasi manusia dan agama. Nah, kemudian letak pertentangannya itu karena saya beragama Islam. Dalam agama Islam itu ada hukum mati. Nah, hukuman mati ini bertentangan dengan hak asasi manusia, yang mana hidup seseorang termasuk hak asasi setiap manusia. Maka dari itu hukuman mati tidak dipakai karena bertentangan dengan hak asasi manusia, namun digantikan dengan hukuman-hukuman yang termasuk ke dalam kriteria hak asasi manusia gitu. Misalnya dengan dipenjara, kemudian yang lainnya hukuman pidana. Nah, kemudian jawaban yang kedua yaitu ketiga lembaga tadi, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Mulai dari lembaga legislatif mempunyai wewenang untuk membuat perundang-undangan dan mengawasi pemerintahan. Kemudian yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif yang mana bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan keadilan. Nah, ketiga lembaga ini saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Nah, namun ketiga lembaga ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing gitu. Tetapi tetap mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan nasional. Nah, namun tujuan nasional ini tidak akan tercapai apabila
ketiga lembaga ini masih gampang tercampur tangani oleh instansi-instansi lain gitu. Maka dari itu, kepada orang yang mempunyai kebijakan atau kekuasaan terhadap di tiga lembaga ini harus bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara betul-betul. Nah, kemudian jawaban yang ketiga, menurut saya konsep masyarakat madani ini sudah sesuai dengan apa yang dibawa, apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Nah, namun di masyarakat Indonesia ini mungkin ada beberapa orang yang tidak menerapkan konsep masyarakat madani tersebut karena minimnya literasi ataupun kurangnya pemahaman akan konsep masyarakat madani. Namun secara keseluruhan atau secara umumnya konsep masyarakat madani yang dibawa ke Indonesia ini sudah sesuai dengan apa konsep yang sudah dibuat atau diterapkan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Kemudian jawaban yang keempat, upaya yang dapat dilakukan oleh para pemuda mulai dari menjaga kesatuan dan persatuan, yang mana para pemuda harus sadar akan perbedaan. Nah, ketika para pemuda sadar akan perbedaan, maka perbedaan inilah yang akan menjadi suatu kekuatan besar untuk bersatu. Kemudian yang kedua, pandai dalam memilah dan memilih informasi. Para pemuda harus dapat memberantas hoax dan tidak termakan hoax tuh tentunya. Apalagi masyarakat Indonesia nih, gampang banget kena hoax gitu, kena berita-berita burung gitu. Nah, yang ketiga, mempunyai peran aktif dalam membangun suatu bela negara, semisal selalu melaporkan ketika ada perilaku terorisme ataupun radikalisme. Kemudian yang ketiga, mungkin itu saja. Tentunya masih banyak upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terhadap radikalisme ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.